STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan mengenai seputar kubur, dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa hukum menulis di batu nisan kubur, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, meninggal lahir tahun sekian, meninggal tanggal sekian di tempat ini dan ini. Atau menulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada ayat-ayat Allah. Atau mungkin menulis tentang sejarah kehidupannya. Tapi kebanyakan di Aceh kita melihat kuburan hanya ditulis nama, tanggal lahir dan tanggal wafatnya. Apakah perkara ini dibolehkan dalam syariat ataukah tidak boleh? Ya, karena kebiasaan kita, ya, ketika melakukan sesuatu bagaimana kebanyakan orang. Jadi kalau sudah kebiasaannya menulis, ya sudah ikut nulis, tanpa ada usaha untuk mencari tahu kira-kira ini boleh atau nggak boleh. Dan metode beragama seperti ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, adalah metode yang salah, metode yang tidak dibenarkan. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ketika meninggal seseorang dan kemudian malaikat bertanya kepadanya, man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma dinuk, dia mengatakan ha, samitun nas yaqulu faqultu. Ya, aku mendengar manusia mengucapkan sebuah ucapan, ya sudah aku juga ikut berucap. Aku melihat manusia beramal dengan sebuah amalan, ya sudah saya juga ikut beramal. Kemudian ini menjadi sebab, ya, dia diazab di dalam kuburnya. Kita mau beli HP, mau beli mobil, itu mungkin sekian referensi yang kita baca agar bagaimana kita tidak salah beli mobil. Ya oke lah, mobil sesuatu yang mahal, HP saja, ya harganya mungkin dari 3 juta sampai 15 juta. Berapa banyak orang yang antum tanyain, berapa referensi yang antum baca supaya nggak salah beli HP? Dan juga tokonya, di toko mana yang bagus, di toko mana yang jual barangnya asli nggak palsu, dan seterusnya. Ini perkara dunia, yang tentunya perkara dunia tidaklah semulia dan seagung dari masalah dunia, dari masalah agama. Tapi kalau masalah agama cilek-cilek, ya pokoknya di mana ada orang ucap, ya sudah tak ikut undang. Salah, keliru. Kerusakan dunia seseorang itu tidak sebanding dengan besarnya kerusakan dari akhirat seseorang. Ini yang harus berusaha untuk kita ubah. Ya, tidaklah kita beramal dengan sebuah amalan, tidak kita melakukan sebuah perbuatan kecuali kita tahu ini ada larangannya, ini ada perintahnya, dan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan jawazul kitabah alal qabri, boleh menulis di kuburan. Wa dhahaba ila hadzal qaul ba'dul Hanafiyah,
Dan yang membolehkan perbuatan tersebut adalah sebagian Hanafiyah. Bukan Syafi'iyah loh ya, Hanafiyah. Jadi jangan sampai antum menulis-nulis di kuburan seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ini mazhab Syafi'i. Padahal mazhab Syafi'i nggak mengenal menulis-nulis di kuburan. Yang dikenal menulis-menulis di kuburan atau yang membolehkannya adalah Al-Hanafiyah. Dan bolehnya itu dengan syarat. Sebagaimana disebutkan oleh mereka di sini, la ba'sa bil kitabati in ihtaja ilaiha. Tidak masalah untuk ditulis di kuburan kalau memang seandainya dibutuhkan. Wa amal kitabatu min ghairi udhrin fala. Adapun menulis kuburan tanpa ada udzur ini tidak dibolehkan. Dia punya kuburan keluarganya, tanah keluarga khusus untuk keluarganya, ditulis lagi nama di situ. Padahal cuma terbatas kuburan di situ. Ada udzur nggak di sini? Nggak ada udzur. Ya, sehingga kita menyimpulkan pendapat Al-Hanafiyah ini bukan pendapat Syafi'iyah. Saya ulangi kembali. Al-Hanafiyah membolehkan menulis-nulis di kuburan dengan syarat ada hajat. Ketika tidak ada hajat, tidak ada udzur di situ, tidak boleh menulis-nulis di kuburan. Iya. Wa kadza jawaz al-Dhahiriyah al-kitabah at-ta'rifiyah. Begitupun dari mazhab al-Dhahiri, mereka mengatakan bolehnya menulis di kuburan untuk pengenalan. Nyo kuburan si fulan bin si fulan. Nyo kuburan fulanah binti fulan. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Kata beliau, walau naqasha ismuhu fi hajarin lam naqrahu dzalik. Iya, kalau seandainya diukir nama si mayit di batu nisannya, aku tidak membenci perkara tersebut, kata beliau. Nah, apa dalilnya mereka? Apa dalil Al-Hanafiyah dan Al-Dhahiriyah bolehnya menulis di kuburan? Pertama, al-ijma' al-amali ala jawazul kitabah. Qala al-Hakim بعد أن خرج حديث النهي عن الكتابة هذا أسانيد صحيحة وليس عمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به من الخلف على السلف. Mereka berdalilkan dengan ijma', kesepakatan para ulama. Tidaklah kita mendapatkan kuburan-kuburan dari kuburannya para ulama kecuali kita mendapatkan di situ ditulis namanya. Ini dalilnya. Ijma'. Namun dijawab oleh para ulama yang lainnya, bi anna da'wa hadzal ijma' 'ariyatun 'anid dalil. Ia menganggap menulis di kuburan adalah sesuatu perkara yang dibolehkan dengan kesepakatan para ulama, ini adalah pengakuan yang tidak disertai dengan dalil. Sebagaimana akan kita nukilkan nanti, justru dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, dalam mazhab Hambali dan juga dalam mazhab Malikiyah, mereka melarang menulis-nulis di kuburan. Bisa difahami ya? Taib. Kita tidak mengingkari bahwasanya ijma' adalah salah satu sumber hukum di dalam agama kita. Sebagaimana kita juga tidak menolak qiyas merupakan salah satu sumber hukum dalam agama kita. Jadi sebagai hal yang ingin saya sampaikan, karena orang-orang di luar sana mereka menganggap ya itu mereka hanya Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, nggak ada ijma'nya dan nggak ada qiyasnya. Ini keliru. Ijma' merupakan salah satu sumber dari sumber hukum di dalam Islam. Di antara dalil yang menunjukkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang seseorang durhaka kepada rasulnya setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin,
Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, yang neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai dalil ijma' itu merupakan bagian dari atau sumber dari hukum dalam Islam. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la tajma ummati ala dhalalah, umatku tidaklah bersatu di atas kesesatan. Nah, kalau seandainya ijma itu butuh dalil, lantu apa juga ijma? Nah, ijma itu butuh dalil. Tidak akan mungkin ada satu perkara yang disepakati oleh para ulama yang di situ tidak ada dalilnya. Nah, kalau begitu kenapa kita tidak kembali saja kepada Al-Quran dan Sunnah? Kenapa juga harus menyebutkan ijma? Toh ijma juga butuh dalil. Kita menjawab, ketika ada atau ketika terjadi kesepakatan seluruh para ulama dalam sebuah permasalahan yang mereka mengambil sebuah dalil, maka tidak boleh orang-orang yang datang setelahnya menyelisih apa yang datang dari kesepakatan ulama tersebut. Ini fungsinya. Jelas? Ini hal sudah disepakati oleh para ulama A. Kemudian dia datang membawa dalil yang sama persis dibawa oleh para ulama tadi, sementara dia pemahamannya berbeda dengan apa yang disepakati oleh para ulama sebelumnya. Ini tidak dibolehkan, karena ini ijma' para ulama. Jelas ya? Kemudian qiyas. Qiyas adalah salah satu sumber hukum di dalam agama. Cuma dia memiliki syarat dan quyud. Bukan hanya sembarangan qiyas. Iya, para ulama Islam menyebutkan bolehnya mengambil qiyas sebagai hukum dengan 4 syarat. Syarat yang pertama ada usul. Syarat yang kedua ada furu. Syarat yang ketiga ada ilah. Yang syarat yang keempat mengambil hukum yang sama. Ini 4 syarat. Ada usul, ada furu, ada ilah, dan ada hukum. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, mengumandangkan adzan Jumat dua kali. Di zaman Rasul adzan Jumat 1 kali. Di zaman Abu Bakar adzan Jumat 1 kali. Di zaman Umar adzan Jumat juga 1 kali. Kemudian di zamannya Utsman bin Affan, beliau mengumandangkan Jumat 2 kali adzan. Apakah beliau punya dalil? Apakah boleh kita menghukumi adzannya Utsman bin Affan 2 kali di hari Jumat itu bid'ah? Berarti Utsman itu pelaku bid'ah? Berarti dia neraka? Tidak demikian. Pertama, kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku 'alaiha binawajid." Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat Rasulullah dari khulafa ar-rasyidin, dan kita tidak mendapatkan satupun dari sahabat Rasulullah yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan mengumandangkan Jumat 2 kali adzan. Berarti ijma'nya sahabat dalam masalah ini. Kedua, Utsman bin Affan bukan orang yang bodoh. Beliau adalah murid dari murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini beliau menggunakan qiyas sebagaimana diterangkan oleh sebagian para ulama. Qiyasnya dari sisi mana? Pertama, ada usulnya. Apa usulnya? Usulnya adzan subuh 2 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Bilalan yu'adzinu fil lail, fakulu washrabu hatta yu'adzinu Abdullah ibn Ummi Maktum." Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maksudnya di fajar kadzib. Makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibn Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Adzan kedua, ini usulnya, faham ya? Ini pokoknya, ada pokok permasalahannya. Kemudian keluar daripada cabang tersebut adzan Jumat. Nah, kenapa adzan subuh itu diadzankan 2 kali? Untuk mengingatkan orang agar siap-siap untuk bangun sholat subuh. Dan ternyata ada ilah yang sama. Pada hari Jumat orang-orang itu sibuk di pasar, sehingga Utsman bin Affan mengambil usul ini. Beliau
mengumandangkan azan Jumat 2 kali untuk mengingatkan orang-orang untuk siap-siap berangkat sholat Jumat, dan mereka meninggalkan perdagangan mereka. Berarti ada usul, ada furu, ada ilah yang sama. Sama nggak ilahnya? Mengingatkan manusia untuk sholat subuh, di sini mengingatkan manusia untuk sholat Jumat. Berarti ketika ada usul, ada furu, ada ilah, maka mengambil hukum yang sama. Ini namanya apa? Qiyas. Qiyas yang mundhabit. Namun qiyas yang mundhabit ini ketika datang dalil yang menyebutkan itu adalah sesuatu yang keliru, maka qiyas ini tidak bisa kita pakai. Dalam mazhab Abu Hanifah, mereka berpendapat bolehnya wanita menikahkan dirinya sendiri. Apa dalilnya Abu Hanifah? Dalil Abu Hanifah adalah qiyas. Sekarang perempuan boleh tidak mereka melakukan jual beli tanpa ada laki-laki? Perempuan beli mobil, perempuan beli motor, dia beli baju, boleh atau tidak? Boleh. Ini usulnya. Usulnya bolehnya perempuan mereka melakukan jual beli. Iya, ini akad. Nah, nikah juga akad. Paham di sini? Nikah itu juga akad. Berarti ada usul, ada furu, ada ilah. Sama-sama akad. Nah, Abu Hanifah mengatakan, ya sudah, kalau dia sama-sama akad, mengambil hukum yang sama. Kita katakan tidak bisa. Tidak bisa menggunakan qiyas seperti ini karena datang dalil yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, sehingga kapan datang dalil batal qiyas. Bisa difahami di sini? Ini sebagai contoh. Saya ingin ulangi kembali, kita tidak mengingkari adanya qiyas. Kita menetapkan adanya qiyas dalam hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama Islam, tetapi dengan quyud dan syurut yang mundhabit di dalam masalah usul yang dibahas oleh para ulama. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil pertama. Dalil yang kedua, anal haja da'iyatun ilal kitabah wa dzalika li alla yadhhab al athar wa la yamtahinul qubru. Ya. Yang kedua, hajat yang mengharuskan kita menulis di kuburan supaya tidak hilang athar dari kubur itu sendiri. Ya, supaya kita bisa tanda, oh ini kuburan mama saya, ini kuburan bapak saya, ini kuburan adik saya, ini kuburan nenek saya. Ada hajat di sini untuk kita mengenal. Makanya sebagian para ulama mereka mengatakan la ba'sa bil kitabah in ihtaja ilaiha. Tidak ada masalah untuk menulis kalau memang ada hajat. Ini dalilnya. Ya, dan mereka menggunakan qiyas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan Utsman ibn Mas'ud. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu di atas kepalanya siapa? Utsman bin Mas'ud. Jadi ini kuburan, diletakkan batunya. Untuk apa diletakkan batu? Sebagai tanda. Nah, begitu juga sekarang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai batu sebagai tanda itu adalah kuburan, maka boleh juga menulis sebagai tanda itu bagian dari kuburan. Bisa difahami sisi pendalilan mereka? Bisa difahami? Saya ulangi kembali. Al-Hanafiyah atau sebagian Hanafiyah tepatnya, mereka membolehkan menulis di kuburan itu menggunakan qiyas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Utsman bin Mas'ud, beliau meletakkan batu sebagai tanda itulah bagian dari kuburan. Nah, kalau seandainya batu itu boleh dijadikan sebagai tanda itu adalah kuburan, maka tentu menulis juga dibolehkan. Ini dalilnya. Maka kita menjawab ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, apakah sekarang untuk mengetahui itu kuburan jalannya cuma sekedar menulis? Banyak cara dan banyak jalan yang bisa kita gunakan untuk menandai itu adalah kuburan tanpa harus kita menulis nama. Kenapa kita katakan tidak boleh dan tidak bisa kita gunakan qiyas seperti ini? Karena datang dalil
secara khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau melarang kita menulis-nulis di kuburan. Di antaranya hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasul qubru aw yuktab 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mewarnai kuburan, mengapuri kuburan, ya, menyemen kuburan, ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menulis-nulis di kuburan. Dalilnya jelas. Jadi ketika datang dalil yang sharih, ketika datang dalil yang wadih, yang jelas, tidak bisa Anda menggunakan qiyas. Boleh Anda menggunakan hadis yang disampaikan atau perbuatan Rasulullah. Beliau menggunakan batu. Ketika meninggal Utsman bin Mas'ud, cukup dengan batu. Tidak bisa Anda beralih kepada tulisan, karena tulisan itu datang dalil pelarangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Nah, kalau seandainya dia beralasan lagi, ya, ini kan supaya kita bisa menandai ini kuburannya para wali. Ini kuburannya orang soleh, ini kuburannya para ulama, supaya kita bisa mendatangi dan menziarahi kuburan mereka agar kita bisa berdoa di sisi mereka. Nah, kalau seandainya ini alasanmu, lebih parah lagi, tidak dibolehkan menulis kuburan, karena ini akan membuat apa? Akan membuat hati manusia tertarik kepada kubur tersebut. Iya, dan apa saja yang bisa merusak akidah dan tauhid muslimin itu harus disingkirkan. Dan kita sudah membaca riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari, ketika itu beliau mendapatkan jenazahnya Nabi, kemudian dikubur, dikorek 7 kuburan. Kemudian di satu kuburan tersebut ditanam Nabi tersebut supaya dihilangkan atharnya. Dihilangkan. Lah kita sekarang malah justru menulis ini kuburan wali fulan, dia punya sejarah demikian, dia dulu begini, dia dulu ketika ditembak Belanda nggak mati. Ini kan wali, ini kan orang keramat. Ini justru yang dipelihara hari ini. Kalau seandainya ini tujuanmu, lebih parah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, harus sering kita ingatkan diri kita dan kita semuanya, bagaimana bahayanya kesyirikan. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala kepada suatu kaum, itu sesuatu yang gak masuk akal buat kita. Di Palu ya, itu gempanya hanya 28 detik. 28 detik. Terjadi tsunami air, tsunami tanah, dan tsunami api. Mungkin tsunami api itu tidak pernah mendengar. Memang tidak ada video yang tersebar. Tapi masyarakat Palu, mereka melihat langit pada waktu itu merah. Datang tsunami api. Auzubillah. Hitungan detik, 28 detik. Sampai hari ini kurang lebih ada 15 jenazah terkubur dalam tanah, dikarenakan dosa dan maksiat. Ada sebuah perkampungan, nama perkampungan tersebut Petobo. Kurang lebih ada 18.000 orang tinggal di situ. Perjudian. Nenek-nenek umur 70 tahun jual buntut di pinggir jalan. Iya, berzinaan, minuman keras, bahkan segala sesuatu semuanya dijudikan. Turun hujan, tahu nggak? Kalau turun hujan bayar sekian. Perempuan hamil, laki-laki atau perempuan kira-kira yang keluar? Apa saja dijudikan di situ. Belum lagi tokoh-tokoh adat kebanyakan tinggal di situ. Subhanallah. Dalam hitungan 28 detik, ya, tanah jalan raya itu tanahnya sampai 5-7 meter naik tanah. Antum bisa bayangin 28 detik bisa datang tanah segitu. Puluhan ribu orang masih dalam tanah, tidak didapatkan hari ini. Inilah kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengutus kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda ayat kami, kecuali untuk menakut-nakuti kalian, kata Allah. Tahun 2000-an sebelum terjadi tsunami, kita terbayang nggak akan ada air laut datang ke daratan? Kebayang nggak kira-kira? Nggak terbayang. Ketika terjadi tsunami surut air pada waktu itu, sebagian masyarakat nyari-nyari ikan. Karena kelihatan apa? Kelihatan lautnya, pantainya semakin luas. Tiba-tiba datang air. Mulailah penduduk di Aceh cari area tempat tinggal yang jauh dari laut. Hari ini Allah nampakkan kepada kita tsunami tanah. Jadi mau kita tinggal jauh dari laut, nggak ada jaminan kita nggak mati. Nggak ada jaminan bala Allah tidak datang kalau seandainya kita terus dengan maksiat. Kalau seandainya bergelimang kesyirikan di mana-mana, ada masalah, seharusnya kembali kepada Allah. Yang dia ingat dukun, tukang santet. Santetnya, peletnya ini kurang. Harus tambah lagi santetnya. Naudzubillah. Allah tidak butuh lama untuk menyiksa kita dengan apa yang kita lakukan. 28 detik, antum bisa bayangin coba. Antum punya cangkol tanah 28 detik, berapa yang bisa kita buat lubang? Atau mobil yang kerok tanah itu 28 detik berapa meter dia bisa mengorek tanah, kemudian dia pindahkan berapa meter kira-kira, berapa kubik tanah? Ini subhanallah puluhan hektar dalam hitungan detik. Jangan pernah merasa aman daripada dosa dan maksiat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Jangan hanya sekedar untuk mendapatkan uang. Ya, kita bebaskan laki-laki perempuan kos-kosan bareng-barengan. Atau kos perempuan silakan bebas masuk laki-laki supaya kos saya bisa maju. Ketika datang bala Allah, apa yang telah kamu bangun dari rumahmu, bahkan nyawamu bisa hilang dalam hitungan detik. Kalau seandainya hal yang seperti ini tidak bisa membuat kita tobat dan berubah, saudara-saudaraku muslimin, apa mau kita tunggu? Mau kita tunggu semua bumi ini balikan oleh Allah? Oleh karena itu jangan pernah merasa aman dari dosa dan maksiat. Dan juga kalau seandainya kita tidak mampu untuk memperbaiki dosa dan maksiat yang ada di sekeliling kita, ya jauhi tempat tersebut, karena ketika datang bala Allah tidak mengenal orang baik ataukah tidak baik. Dan kebetulan 3 desa yang besar yang ada di Palu itu semua kampungnya kampung maksiat. Perjudian, perzinaan, khamar, persyirikan. Naudzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengampunkan dosa-dosa saudara-saudara muslimin yang telah meninggal di sana, dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang ditinggalkan dari kerabatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, pendapat yang kedua, mereka mengatakan ya karahiyatul kitabah 'alal qubri. Dibencinya atau tidak bolehnya menulis di kuburan. Dan ini merupakan pendapat jumhurnya para ulama, pendapat sebagian Hanafiyah, dan juga pendapat Malikiyah, dan juga ini mazhab Syafi'iyah. Ya, sebagaimana disebutkan di sini dalam kitab Al-Mughni di halaman 3, di jilid yang ketiga di halaman 439. Dan dalam kitab Al-Furu' di jilid yang kedua di halaman 271 dinisbatkan dari mazhab Syafi'iyah dilarang menulis-nulis di kuburan. Jadi terkadang seseorang mengambil mazhab Syafi'i itu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tetapi yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, Syafi'i ditinggalkan. Tapi dari sisi lain nggak boleh pindah-pindah mazhab, harus satu mazhab kita, Syafi'i.
pindah-pindah mazhab. Nanti kalau kita pindah-pindah mazhab, di yaumul qiyamah Imam Syafi'i pegang benderanya, Imam Malik pegang benderanya, Imam Ahmad pegang bendera, Abu Hanifah pegang bendera. Kalau ente di dunia pindah-pindah mazhab, nanti masuk ke Syafi'i, kan Syafi'i itu dari mazhab kamu. Pindah ke Maliki, diusir di Maliki. Pindah ke Hanafi, nggak diterima lagi dari Hanafi. Ini kan yang ditanamkan di tengah-tengah muslimin. Berarti secara tidak langsung dia telah mengatakan Syafi'i itu sudah wajib masuk, sudah pasti masuk surga. Sementara meyakini seseorang itu pasti masuk surga itu adalah wahyu yang datang dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berani nggak kita mengatakan Imam Syafi'i sudah dijamin masuk surga? Bisa nggak kita pastikan Syafi'i pasti masuk surga? Kita nggak bisa memastikan Imam Syafi'i pasti masuk surga, tetapi insya Allah beliau adalah min ahlil jannah. Dan yang kedua, Imam Syafi'i itu beliau akan berada di belakang barisan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin beliau membuat barisan yang lainnya. Ini harus difahami. Cuman karena untuk memaksa sebagian muslimin untuk mengambil satu madhab. Kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita tidak mengingkari bolehnya kita bermadhab. Kita sudah membahas. Tetapi yang kita ingkari ketika tidak boleh seseorang kecuali hanya mengambil satu madhab saja. Namun secara teori demikian, secara praktek atau secara lisan demikian. Tapi secara praktek, madhab siapa menulis di kuburan? Justru Syafi'iyah melarang menulis di kuburan. Bisa difahami ya? Dan juga ini madhabnya Al-Hanabilah. Jadi 4 madhabnya ulama semuanya melarang untuk menulis di kuburan. Madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, madhab Hambali dan sebagian Al-Hanafiyah. Apa dalilnya mereka? Apa hujahnya mereka? Sebagiannya sudah saya sampaikan dan insya Allah ya sisa-sisa dari dalil yang mereka sebutkan akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya mohon maaf, kenapa saya harus membaca madhab ini? Karena ini adalah amalan yang sangat banyak dilakukan oleh muslimin, sehingga tidak terkesan ini merupakan pendapat saya. Lah siapa ente? Kuburan-kuburan di Aceh, bangsawan Aceh, ulama Aceh, syuhada Aceh, semuanya ada nama di kuburan. Tiba-tiba ente bilang nggak boleh. Bukan saya katakan tidak boleh, saya ulangi kembali. Makanya saya baca di sini pendapatnya madhab-madhab para ulama dalam masalah ini. Bisa difahami ya? Dan saya akan menukilkan dalil-dalil dari Nabi SAW dan alasan-alasan mereka, argumen-argumen madhab tersebut melarang untuk menulis-nulis di kuburan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada sesuatu yang mau ditanyakan? Silakan Pak Manuel. Tadi Ustaz disampaikan bahwa Rasulullah melarang apakah yang dilarang itu sudah seperti tuliskan tadi misalnya nama atau tanggal lahir atau nikah. Nah bagaimana kalau di situ untuk peringatan setiap orang datang melewati kuburan sebagai peringatan, di situ ada misalnya tulis apakah hadis tentang bahwa kita akan juga seperti yang sekarang ini ada Quran Islam masuk Quran. Nah seperti yang kita lihat kita barangkali di masjid juga ada. Baik, masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dari hal yang kita bahas yaitu menulis di kuburannya, ya di kuburan fulan, kuburan alan, di kuburannya. Adapun misalnya ada sesuatu maklumat yang perlu ditulis, ya di pagar kuburan, doa ziarah kubur misalnya, larangan-larangan dalam kubur, begini dan begini, dan hal-hal yang dianjurkan dalam kubur 1, 2, 3 dan 4. Ini insya Allah tidak masalah. Ya sebagaimana kita lihat di Baqi, sebagaimana juga kita lihat di makam syuhada Uhud. Tetapi yang dilarang oleh Nabi SAW di batu nisannya, ya di batu nisannya ditulis-tulis. Atau memang kalau tidak ditulis di batu nisan, ditulis di satu tempat di dinding kuburan nomor 1 yang sebelah utara, dibuat cerita hidupnya. Kuburan nomor 2 ditulis sejarah hidupnya. Ini tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Kenapa? Ini adalah
jalan untuk menuju kepada sikap hulu kepada kuburan orang saleh. Kalau antum masuk ke Baqi, tidak ada satupun di kuburan Baqi yang bertuliskan nama fulan dan fulan. Bahkan kalau antum masuk ke Baqi, antum tanya, di mana kuburannya Aisyah? Apa bakal dikasih tahu? Di mana kuburannya Utsman? Tidak ada yang mengasih tahu. Karena tentunya ketika kita tahu ini kuburannya Aisyah, apalagi hati kita lemah, langsung hati kita tertarik kepada kuburan tersebut, kemudian akan dikhawatirkan ada sikap hulu. Kemudian kita akan berdoa di situ dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau saya juga pribadi ya, kalau untuk menandai kuburan itu biasanya orang supaya agak kuburan itu tidak lagi untuk saya. Itu bagaimana Ustaz, kalau ibaratnya ada seorang keluarga gitu kan, orang meninggal selama 60 tahun, jadi ada keluarga yang pada meninggal ditimpa kuburan itu gimana? Taib, wallahu a'lam bishawab. Menimpa kuburan, insyaallah kita akan buat materi sendiri dalam bab ini. Apakah boleh misalnya kuburannya sudah tidak ada sisa, kecuali hanya pasir tanah yang berwarna hitam, kemudian ditimbun makam yang lainnya di atasnya. Ya insyaallah kita akan buat bab sendiri dalam masalah ini supaya tidak berulang. Ya mungkin kita butuh 4 kali lagi pertemuan. Kita masih akan membahas masalah seputar perkuburanan. Apakah boleh melangkahi kuburan? Apakah boleh duduk di kuburan? Apakah boleh menginjak-injak kuburan? Ya, karena hal yang seperti ini sangat banyak kita lihat muslimin melakukannya. Dia datang ke kuburan, menziarahi kuburan atau mengantarkan jenazah. Dia ingin mendapatkan pahala, mendapatkan qirat, tetapi tanpa disertai dengan ilmu, ya dia mendatangi kuburan justru dosa yang dia dapat. Dia injak-injak kuburan, dia duduk-duduk di kuburan, dia langkah-langkahi kuburan. Padahal ini sesuatu yang terlarang dalam agama dan tingkatnya sampai kepada keharaman. Ya, jadi pahala segini mungkin kita dapat, justru keluar dari kuburan segini dosa yang kita wariskan. Disinilah butuhnya ilmu. Maka saya akan membahas ini mungkin lebih pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, supaya kita bisa memahami dengan pandangan ilmu dan sunnah yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri pengajian di malam hari ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.